Messi que ojalá vuelva Messi a jugar en el Barça. ¿Te gustaría que volviese Messi? What a game is coming. Award again, the gentleman who you... Kegat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kita bahas beberapa match di kompetisi Eropa. Pertama, kita bahas saja langsung ya. Ketika West Ham United menghadapi Man City. Jadi sebelum kita bahas pertandingan ini, sebelum Man City menghadapi West Ham United, kan ada pertandingan Wolverhampton menghadapi Man City. City menang 5-1. For your information, teman-teman, match itu sebenarnya udah aku buat analisis taktiknya. Match Wolverhampton versus Man City, yang City menang 5-1. Udah aku upload. Banyak juga nih yang nanya, kemana video itu nggak bisa ditonton? Jawabannya di take down oleh YouTube. Secara spesifik, orang dari Premier League menurunkan video tersebut. Jadi kan diklaim hak cipta lah video tersebut dari Premier League langsung. Parahnya, mungkin kalian yang ngerti hak cipta di YouTube ataupun pernah membuat konten di YouTube terkait tentang hak cipta ini, parahnya konten video tersebut dari menit awal sampai menit akhir diklaim oleh Premier League bahwa itu milik mereka. Padahal banyak sekali yang sudah diubah mulai dari video analisis taktik tersebut. Seperti biasa, aku menggunakan tampilan dari beberapa data yang aku ambil dari WhoScore. Kemudian ada dari Understat, kemudian ada tulisan-tulisan aku sendiri, kemudian beberapa lainnya. Itu diklaim mereka. Premier League mengklaim data dari WhoScore ataupun SofaScore ataupun Understat itu milik mereka. Cukup aneh, cukup aneh. Ternyata setelah aku selidiki, teman-teman, analisis taktik aku terkait tentang Wolverhampton menghadapi Man City tahun lalu juga ternyata di take down oleh YouTube. Setelah aku cek-cek, alasannya tetap sama, bahwa mulai dari video awal, mulai dari transisi, mulai dari bumper video yang aku buat sendiri itu diklaim oleh Premier League, sampai dengan habis video itu diklaim oleh mereka. Jadi nggak bisa aku upload, mungkin di suatu saat nantilah. Tapi cukup menarik ya terkait tentang hak cipta ini, sebab Man City, Chelsea, Man City, Chelsea, Man City, Chelsea, biasa di dua tim tersebut aja yang bermasalah. Kalau misalnya Man United dan tim-tim selain daripada Man City, Chelsea, nggak ada problem, nggak ada masalah dari Premier League. Tapi ya itu mungkin hak mereka. Ya kalau kita bicara tentang YouTube juga, kalau sudah kita ikuti aturannya dengan melakukan perubahan harusnya diberikan juga kesempatan untuk mengupload video. Tapi by the way, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, jadi kita masuk ke pertandingan ini ya, West Ham Man City. 2 gol yang didapat oleh West Ham United lewat Bowen, teman-teman, manfaatkan kecepatan, letak bola di belakang garis pertahanan dari Man City. Nah, ketika Wolverhampton menghadapi Man City, sebelum City menghadapi West Ham, hal serupa juga dilakukan oleh Wolverhampton. Sering sekali tuh mereka push kecepatan untuk manfaatkan meletakkan bola di belakang garis pertahanan City, kemudian mereka adu lari dengan pemain belakang City yang nggak begitu kuat, yang nggak begitu cepat, dan beberapa peluang tercipta walaupun ya Wolverhampton nggak bisa memenangi pertandingan tersebut. Tetapi secara prinsip apa yang dilakukan West Ham United juga untuk menghasilkan peluang direct ke depan, kemudian dimanfaatkan second ball, kemudian pemain West Ham United letak bola ke belakang garis pertahanan City, kemudian lari, kesulitan lini belakang Man City. Fernandinho kesulitan berkali-kali melakukan kesalahan, kemudian Laporte juga masih bagus lah ya, walaupun memang dia bukan tipikal perari. Dan ya inilah City di akhir-akhir kompetisi Eropa ini mental sangat-sangat diuji, dan Pep juga beberapa akhir ini ya agak sedikit suka ya dalam tanda petik bicara, bukan seperti Pep biasanya. Apakah ini juga merupakan salah satu sewarnya terhadap Liverpool? Bisa jadi. Kita lihat aja pertandingan nantinya bagi City dan Liverpool juga hari Rabu nanti kalau nggak salah menghadapi Southampton ya. Ini menarik juga Premier League ini sampai akhir musim. Nah, selanjutnya pertandingan yang aku tonton itu full ya teman-teman. AC Milan menghadapi Atalanta. Ini AC Milan ini memang seperti biasa Spartan, gas terus. Mereka keluarkan fisik mereka, stamina mereka untuk menghasilkan peluang. Tapi di samping kespartanan mereka,
ada beberapa build up yang cukup menarik ya dilakukan oleh AC Milan. Kipernya ini cukup bagus menurut aku secara konotasi pengucapan Maignan ataupun Maignan, whatever, apalah itu, pokoknya nama kipernya Maignan. Ini cukup bagus mengontrol jalannya pertandingan ketika ingin melakukan build up, baik itu build up pendek ataupun direct. Itu yang pertama. Build up ataupun set play dari penjaga gawang. Nah, ketika build up dilakukan oleh AC Milan, Maignan ini biasanya masuk nih ke depan. Kemudian Kalulu melebar ke kanan atau Timori melebar ke kiri. Calabria akan masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Theo Hernandez akan melakukan menjaga sisi kiri lebar lapangan dari AC Milan. Jadi pola-pola setup seperti itu terus berulang dilakukan oleh AC Milan, dan itu tentunya perlunya pemahaman daripada pemain itu sendiri, nggak hanya mengandalkan fisik. Walaupun pada akhirnya menurut aku gol dari AC Milan yang pertama dicetak oleh Leao, memang pure itu kemampuan dia sendiri, gocek dribblenya teman-teman sangat kuat, di samping kiper dari Atalanta sangat mudah ditakluki. Kemudian Theo Hernandez ini gila lagi kemampuan skill individual. Nah, di samping skill individual, aku tetap mengapresiasi apa yang dilakukan AC Milan dengan mengandalkan kespartanan, keagresivitasan yang mereka miliki dikombinasi dengan taktik-taktik yang dituang oleh Stefano Pioli. Oke, pertandingan yang lain aku tonton teman-teman yaitu Barca menghadapi Getafe. Nah, seperti yang kita ketahui pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata 0-0. Ini salah satu pertandingan yang lawak menurut aku. Lawak, konyol, katrok Barcelona, katrok Sapi Hernandez juga. Kenapa? Kalau kita bicara tentang data, expected goal, angka harapan gol yang bersumber dari Understat teman-teman, XG, expected goal, angka harapan gol dari Getafe ini 0,24 secara overall semua. Kurang lebih hanya 1 sampai dengan 2 peluang, itu pun nggak matang-matang banget ya yang mereka hasilkan. Kurang lebih itu pun peluang yang nggak bagus lah pokoknya. Kemudian Barca di bawah Getafe 0,20 sejak kapan Barcelona yang identitas permainannya ball possession, menguasai bola, menyerang, attacking 0,20 cuma menghasilkan peluang. Ini kurang lebih 1 sampai 2 peluang matang lah ya ke penjaga gawang. XG ini diukur seberapa bagus ya peluang itu didapat, ruang dari menembak ke gawang itu didapat. Kalau misalnya ruang ataupun peluang yang didapat itu dari posisi bagus, biasanya angkanya besar. Jadi kalau misalnya angkanya kecil, ini biasanya peluang-peluangnya sangat buruk ataupun dari ruang-ruang sempit yang tidak terlalu membahayakan. Oke, kita masuk ke pertandingan. Getafe gunakan pola 3-4-3, Barca 4-3-3, merubah pola mereka yang sebelumnya menggunakan double pivot dengan 4-3-3 klasik mereka. Apakah ini salah? Sekali lagi teman-teman, menurut aku ini sudah benar. Pertama, untuk mengamankan situasi Barcelona biar nggak terlalu eksperimen banget. Kenapa? Karena sebelum pertandingan ini eksperimen berkali-kali dilakukan oleh Xavi Hernandez. Nggak salah ketika Xavi Hernandez untuk mengembalikan ke 4-3-3-nya. Mulai dari kemarin itu ada menggunakan 3 back, 3-4-3, 3-5-2, 3-2-3-2, kemudian ada 4-3-3, 4-2-3-1. Semua sudah dia lakukan akhir-akhir ini eksperimen. Nah, kenapa ini dilakukan Xavi Hernandez? Ayo berkaca, buka lebar mata kita bahwa Barcelona di masa Xavi Hernandez ini nggak memiliki pramusim. Nah, jadi kapan bisa dilakukan eksperimen, uji pemain dilakukan Xavi Hernandez? Ya sekarang inilah. Nggak bisa kemarin-kemarin dilakukan, sekarang dilakukan. Dengan siapa? Dimasukkanlah Migueza mungkin menurut orang Bapuk, ataupun Oscar Ricky Fuick yang disebut nggak pantas bermain di FC Barcelona, ataupun siapa, Ferran, inilah itulah. Ya inilah dia namanya eksperimen. Jadi perlu dihargai. Pun demikian, memang kenyataan seperti yang disampaikan oleh Xavi Hernandez, seperti kehilangan intensitas Barcelona ini usai peaknya, puncaknya menurut aku ketika El Clasico. Nah, habis El Clasico itu perlahan-lahan FC Barcelona mengalami penurunan nih. Udah sampai puncak, mengalami penurunan. Dan itu diakui oleh Xavi Hernandez. Busquets pun mengakui intensitas yang dimiliki oleh FC Barcelona sangat-sangat nggak elok di akhir-akhir ini. Halnya pun sama lagi. Passing-passing yang dimiliki oleh FC Barcelona pun entah kemana-mana, nggak progresif ke depan. Progresif itu artinya passingnya menuju ke depan.
Nah, sedangkan passing-passing yang dimiliki oleh FC Barcelona ini ke belakang. Sayap lagi, udah sayap ke kiri, balikkan lagi ke belakang, ke sayap kanan, balik lagi ke belakang, balik lagi ke kiri. Hal demikian itu terjadi. Nah, ini kenapa 3 gelandang FC Barcelona pun berpengaruh, yaitu Riqui Puig, kemudian Pablo Gavi, kemudian Sergio Busquets. Busquets oke lah. Pablo Gavi atau Riqui Puig untuk memberikan passing progresif ke depan sangat minimal. Memang akibat rapat padu padat dari formasi 5 back yang diterapkan oleh Getafe. Nah, pada akhirnya apa? Ketika 3 gelandang yang ada di gelandang FC Barcelona ini nggak bisa bermain optimal, Lenglet, Oscar Migueza, Balde yang diapresiasi Xavi, Dani Alves beberapa kali langsung melakukan direct ke depan, crossing untuk mengincar pemain yang ada di depan langsung. Atau opsi yang kedua, pemain depan Depay, Auba, Torres turun ke bawah untuk jemput bola akibat 3 pemain gelandang FC Barcelona ini tidak begitu baik pada pertandingan ini. Tapi semua ini sekali lagi teman-teman merupakan salah satu hal yang penting bagi FC Barcelona yang sudah menduduki peringkat 2 sekarang ini. Tapi kalau kita bicara tentang permainan ini, permainan buruk banget. Bayangkan nonton pertandingan ini tengah malam nggak menghasilkan hasil yang optimal. Bukan nggak menghasilkan hasil optimal nggak masalah, tapi ini permainannya pun nggak begitu baik, nggak begitu baik lah, nggak layak untuk ditonton, dan janganlah kalian tonton replay pertandingan ini, sangat nggak layak. Oke, dan sebelum pertandingan ini ada salah satu berita yang cukup menarik dari ayahnya Messi yang mengatakan berharap ya ingin Messi kembali ke Barcelona, dan ketika itu juga wartawan langsung menanyakan ke Laporta bagaimana tanggapan Laporta presiden FC Barcelona terkait hal itu. Dijawab oleh Laporta, ya tentu saja saya pun ingin Messi kembali. Ya gitu-gitulah. Nah, ini penting nih teman-teman. Dan Lewandowski juga ya kabarnya hengkang dari Bayern Munich dan kabar-kabarnya lagi mendekat ke Barcelona. Ini penting. Untuk Laporta ya secara sisi politisnya penting. Cobalah kalian tonton kampanye Laporta beberapa waktu yang lalu. Messi ingin dipertahankannya. Ternyata dalam tanda petik bohong, nggak ditepati ya janjinya. Oke, nggak apa-apa masalah keuangan, ngerti. Yang kedua, yang selalu digencar-gencarkan Laporta di kampanyenya Haaland. Seperti yang kita ketahui, Haaland sudah pergi ke City. Walaupun belum diresmikan ya, kabar-kabar gencarnya ke City. Oke, 2 kebijakan ataupun 2 kampanye, 2 daya tarik dari Laporta ketika kampanye menjadi presiden FC Barcelona nggak bisa dia lakukan, nggak bisa dia tepati karena sudah Messi pada akhirnya pergi, Haaland akhirnya ke City. Kita kan nggak tahu, mana tahu tiba-tiba mega transfer lagi, mega transfer bisa berubah Haaland ke Barcelona, kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang aku buat video ini Haaland ke City teman-teman. Nah, ini penting bagi Laporta untuk merekrut, melakukan kebijakan besar, mengembalikan kepercayaan dari fans-fans ataupun secara khusus sosio-sosio FC Barcelona. Nah, coba kalian tonton ataupun baca media-media di Barcelona ataupun media-media pendukung FC Barcelona yang orang Spanyol, yang sosio FC Barcelona, banyak loh yang tingkat kepercayaan ke Laporta menurun. Akibat apa? Akibat janji Haaland didatangkan ke Barcelona ataupun Messi dipertahani ataupun segala macam dari janji-janji kampanye FC Laporta nggak ditepatinya. Nah, makanya di samping itu teman-teman, Laporta gencar-gencar nih untuk memperkuat lagi nih finansialnya. Nah, salah satu sebab mengapa ia memperkuat finansial FC Barcelona secara cepat untuk meningkatkan lagi kepercayaan tadi, legacy yang bakalan dia tinggal ini apa? Nah, karena dia ini bisa jadi menjadi presiden terburuk FC Barcelona, yang dulunya dia menjadi presiden FC Barcelona yang terbaik, bisa jadi dia juga menjadi presiden terburuk bagi FC Barcelona dengan peninggalan legasinya. Messi pergi, Haaland nggak datang, dia nggak mampu memulihkan situasi keuangan FC Barcelona. Itu menjadi isu besar untuk FC Barcelona ataupun pendukung-pendukung FC Barcelona yang ada di sana teman-teman. Oke lah, kita lihat nanti bagaimana pergerakan dari transfer ini. Oke, sampai sini aja videonya, bye.